Dengan cara apa? Yang ngasih kabar gembira dimerdekakan. Sangat senangnya budak dimerdekakan. Ada dua ibadah Islam yang ada, termasuk yang menyusui Nabi SAW. Menyusui Rasulullah SAW. Itu. Nah, dimerdekakan sama Abu Lahab. Abu Lahab setelah itu ketika Nabi diutus, dari mulai Nabi diutus sampai dia mati, selalu jadi orang yang musuhi Nabi. Sampai-sampai orang yang masih ada di dunia, Abu Lahab sudah dapat sertifikat masuk neraka. Turunnya nas Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Orang yang masih di dunia, sertifikat neraka udah dipegang. Jadi pasti mau neraka, tidak mungkin di. Nah, lihat tadi apa terjadi setelah dia masuk neraka? Setelah Abu Lahab masuk neraka, dia setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa. Dari jarinya keluar minuman, di neraka tidak ada minuman, tapi dari jarinya Abu Lahab itu keluar minuman. Keluar minuman untuk apa? Keluar minuman yang menyegarkan. Dia dengan Senin setiap hari Senin. Kenapa? Karena dari Senin dia memerdekakan Suwaibah ketika berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Artinya berbahagia dengan kelahiran Nabi hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Nah, ini yang lebih hebat lagi. Kira-kira Abu Lahab itu tahu enggak kalau yang lahir itu bakal jadi Nabi? Enggak, ya kan? Kok dia berbahagia kenapa? Kenapa kok bahagia Abu Lahab? Abu Lahab berbahagia alasannya cuma satu. Karena orang Arab senang kalau punya anak laki, tidak senang kalau punya anak perempuan. Atau itu begitu kondisinya. Niatnya juga bagus ya, niatnya juga bagus. Jadi bisa ditunjuk ya. Alhamdulillah, cukup kabeh utangnya lunas. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi Abu Lahab itu dia apa tahu kalau ini bayinya Nabi? Tahu enggak? Enggak tahu. Abu Lahab itu enggak tahu. Tapi Abu Lahab itu dia berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu hanya karena aku punya ponakan sing lahir lanang. Karena ayahnya Nabi kan enggak ada. Padahal paman itu seperti ayah punya anak lagi seneng titik. Berarti ketika itu bahagianya Abu Lahab ikhlas apa tidak ikhlas? Tidak ikhlas kan? Bukan karena Nabi kan? Bukan karena Allah kan? Karena kepentingan jadi kita lihat. Kalau sudah hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala itu tidak lihat pelakunya, tapi lihat apa yang dilakukan. Saking mulianya Kanjeng Nabi Allah, ya wis sabar, kowe senajan orang ngerti nyengkuin Nabi, senajan kowe musyrik tapi kamu pernah berbagi dengan sesuatu yang berhubungan dengan kekasihmu Nabi Muhammad, maka engkau tetap dapat bagiannya. Neraka masuk ke setiap hari Senin ada keringanan karena bahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, selanjutnya lagi ya. Lah kok bisa ya gini ya? Jadi dia pengen ngangen-ngangen cintanya Allah Ta'ala sama Nabi Muhammad itu kurang lebih begini. Bu, halo. Punya anak? Bagian besar punya ya, dari penduduknya. Cinta enggak sama anaknya? Cinta enggak? Ya dengan Pak.
umpama. Jadi kita dengan terus ketok iki potongan tamu iki teko mesem kubuke iki mesti arep tangan iki. Ya orang tuh kalau biasa kulino mutang tuh ketok gayane. Alamat iki utangan iki ketok iki. Tiba-tiba dia masuk, dia ceritakan anak jenengan. Masya Allah, anaknya jenengan dipuji-puji dengan pujian-pujian istimewa, pujian-pujian istimewa yang jenengan tidak pernah dengar pujian seindah itu. Anaknya jenengan yang dipuji. Jenengan senang apa dah? Senang dah? Jenengan tahu loh, tidak ikhlas orangnya. Terus orangnya tiba-tiba minta mau ngutang, kasih apa dah? Kasih. Oh anakku di luar kok. Orang ikhlas ya, seperti tolong aku senang gigit apa gitu? Ini Pak, ini baru kita sama anak kita. Cintanya Allah sama Nabi Muhammad melebihi cintanya kita sama anak kita. Mulanya ada orang nolong Kanjeng Nabi, senang sama Kanjeng Nabi, mau ikhlas, mau gak ikhlas, tetap ada balasan kebaikan dari karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini bisa dipahami. Allah kan ulama kan pernah mendiklarkan tiang itu selawat dengan Kanjeng Nabi senajan ora ikhlas yo tetep entuk ganjaran. Kenapa kok tetep entuk ganjaran? Bukan karena tidak ikhlasnya aja, tapi yang penting Allah Ta'ala tidak niat Allah Ta'ala dia lisannya selawat sama Nabi ya. Bedanya Nabi Muhammad dengan lain. Kita kalau dipuji orang kita tambah mulia, betul kan? Tapi kalau Nabi Muhammad itu jadikan puji, Nabi tidak tambah mulia. Kenapa? Karena pujian kita tidak ada nilainya. Tapi kalau kita puji Nabi kita yang jadi mulia karena kita memuji Nabi Muhammad SAW. Allah Masya Allah. Jadi Nabi SAW itu kemuliaannya ngangkat derajatnya orang, ngangkat derajatnya Allah. Siapapun yang memuliakan Nabi maka dia akan terangkat dengan dia memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak dibagi ya. Alhamdulillah. Begitu juga kita semua jadi maulid. Orang bilawal senang apa enggak? Senang kan? Nanti 9 September mau umroh, alhamdulillah. Bila nanti bisa contoh tanggal 27 awalnya Madinah berarti ya. Tanggal 27 awal berada di kota Madinah. Terus najar itu nih macam maulid banter-banter ya diusir biasanya. Cuma kan bisa maulid di hotel masih bisa memperbanyak sholat. Awas sambil jangan-jangan ya Allah mulia-mulianya malam untuk umatnya Kanjeng Nabi itu ya malam kelahiran Nabi. Kalau bagi Nabi Muhammad malam mulia itu ya Isra wal Mi'raj. Bagi kita sebagai ulama bilang Lailatul Qadar, bagi lagi berarti maulidnya Kanjeng Nabi bagi kita. Dan kalau tidak ada maulidnya Nabi kita tidak ngerti Ramadan, tidak ngerti Lailatul Qadar, tidak ngerti apa-apa. Ini kan untuk menunjukkan kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada para ulama itu, ciri-ciri ulama yang benar itu cinta sama Nabi Muhammad. Allah Masya Allah. Ciri-ciri ulama yang benar itu cinta sama Rasulullah. Hari jangan pernah ikuti siapapun ulama yang lisannya pernah ngomong sama Nabi tentang Nabi dengan gaya merendahkan. Jangan diikuti, bahaya. Orang kalau tidak ada adab sama Nabi Muhammad, jangan menyelamatkan orang, menyelamatkan dirinya tidak bisa. Ini ulama-ulama itu semua ta'zim cinta sama Nabi luar biasa.
Imam Malik itu tinggal di Madinah, tidak mau pakai sandal. Kenapa? Tanah bekas didik sama Nabi harus sopan. Di mazhabnya Imam Malik, jenengan kalau berziarah kubur Rasulullah itu dihukumi makruh. Kenapa? Tidak boleh bilang kubur Rasulullah. Ziarah Rasulullah. Nah, pakai kubur. Makanya Nabi Muhammad SAW beda harus ketika hidup dan mati. Tidak bisa kasih berkah kalau sudah mati. Bilang Nabi mati tidak boleh. Bilangnya wafat. Kalau itu kan ada yang menuntaskan. Intaqala ila rahmatillah, berpindah ke rahmatullah. Itu mazhab karena adanya Imam Malik kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i orang aja. Imam Syafi'i itu setelah beliau meninggal, muridnya mimpi ketemu. Wahai Imam, gimana keadaan kamu? Kata Imam Syafi'i, Allah Ta'ala ngampuni aku. Berkat apa? Berkat salawatullah sholli ala sayyidina Muhammad. Kullama dzakarahu dzakir wa ghafala an dzikrihi. Ya Allah, limpahkan salawat Nabi Muhammad ketika orang yang ingat-ingat, ketika orang yang lupa pada sepanjang masa sholawat pada Nabi Muhammad. Karena sholawat itu bagus dari Rasulullah. Itu ada hadis-hadis gini. Lalu sarakat Fatimah binti Muhammad laqad qiyam. Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka saya akan aku potong tangannya. Itu Imam Syafi'i kalau bahkan hadis itu berbunyi gini. Lalu sarakat Fulanah binti Fulan laqad qiyam. Kalau Fulanah binti Fulan mencuri, akan aku potong tangannya. Kok udah bilang Fatimah? Gak pantas, gak pantas. Ya kurangnya wae dhewe ku sapa? Kok iso ngomong Fatimah mencuri? Ini ngomong Nabi pantas, awak dhewe ngomong gak pantas. Karena adabnya kepada putri Nabi Rasulullah. Ciri-ciri ulama yang benar itu dia adalah penuh penghormatan adab dan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya para ulama itu memuji-muji Nabi. Sampai akhirnya generasi sekitar 100 ya mungkin dari 120, 130 tahun yang lalu ada seorang ulama yang dalam hidupnya selalu fokus ngajak orang cinta sama Nabi Muhammad. Nama ulamanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yaitu yang menulis Maulid Simtud. Habib Ali ini punya saudara namanya Habib Husain bin Muhammad bin Husain. Habib ini ayahnya Habib Muhammad itu mufti, saudaranya juga mufti. Makanya sangat ngajinya Syekh Mahfud Termas ke Habib Husain bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ngaji ke Habib Husain bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Sanadnya sambung, Si Hasyim al-Qadari sanadnya ke Habib Husain dan ke Habib Muhammad bin Husain. Dan sanadnya ulama Nusantara itu banyak sebagian besar ke ayahanda dari Habib Ali itu Syekh Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Ali ini beliau sampai dapat gelar Hamidul Liwa'i Muhammadin Muhammadiyah, pemegang bendera cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hidupnya ngajak orang cinta sama Nabi, syairnya muji-muji Nabi luar biasa. Kita sering baca fi jannatin masyaqani min wasfiha illa di kaunil hibbi fiha khayaman. Surga dan semua keindahannya membuat aku rindu. Yang membuat aku rindu adalah kekasihku Nabi Muhammad bersemayam di surga. Aku masuk surga tidak kepingin bidadari, tidak kepingin apa-apa. Aku masuk surga cuma kepingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Itu. Akhirnya diumumkan Allah Ta'ala. Ini hebat itu juga ngajak orang cinta
tiap Kamis terakhir Rabiul Awal. Beberapa tahun sebelum beliau wafat, karena betul cinta sama Nabi, maka Habib Ali kemudian didatangi. Nah, didatangi oleh putranya, ayo buat maulid, kantin buat maulid, ayo buat maulid. Udah langsung ngomong. Dari suatu dua itu dibuatnya bukan berbagi ini kata Alhamdulillahirobbilalamin ya Sultan. Berarti kan jalan kalau itu ngomong, udah dengan anak-anaknya ngomong terus sampai 3 kali gitu. Sekali sampai sepertiga, kemudian yang kedua duduk lanjutkan maulidnya sampai yang ketiga selesai hatam beserta doanya. Maulid Syamsul itu dibuat dari bulan Safar. Jadi tinggal Bapak ini buat perempuan Safarnya buat Safar kan? Saya itu karena Syamsul itu dibuatnya di bulan Safar. Ini dapat permulaannya Syamsul Safar, maka rutinitas Safar juga dimulainya bulan Safar. Jadi lahirnya Syamsul itu di bulan Safar. Lahirnya Syamsul itu di bulan Safar. Saya ada rutinan di mana di Cirebon. Ini apa membuat bulan Maulid? Bulan Maulid itu sudah ini sering buat bulan Safar aja. 17 Safar sekalian miladnya Syamsul. Kalian miladnya Syamsul itu kan awal pertama kali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, akhirnya Syamsul ini awalnya belajar di Hadratul Maut sampai kali itu kan buat maulid Kamis akhir Rabiul Awal ini dapat fitnah. Makanya orang itu kalau dakwah berjuang itu dapat fitnah berarti tandanya nomor. Sampai maulid sudah 8 tahun. Sebenarnya ada fitnah orang. Maksudnya ada nomor. Sudah tanda tangan juga orang sekampung. Pokoknya kalau ada majelis buat dakwah kebaikan kok diusulkan itu kumpul Ali itu Pak, yang sudah muridnya itu 1 kota, memang itu pengajiannya. Itu yang datang baru buat maulid akbar 50.000 orang ya. Zaman itu tidak ada medsos, tidak ada HP. Itu mengumpulkan sekian banyak orang, semuanya dijamu. Maka tinggal 1 bulan disebut 1 bulan dikasih makan. Tahun-tahunnya dikasih makan, istilahnya hadir maulid dapat uang bensin. Siapa yang buat zaman sekarang? Hadir maulid dapat uang bensin, uang transport yang hadir semuanya. Hebat itu. Tapi ada fitnah. Karena maulidnya itu terlalu ramai, ada yang menuduh beliau itu akan kudeta. Dia itu bakal mau mengkudeta pemimpin. Akhirnya setelah itu maulid di stop sama pemerintah. Padahal yang paling umpama ibarat mau menggulingkan betul. Gampang apa ada? Zaman dulu 50.000 tentaranya pemerintah tidak ada di sini. Itu kalau mau kudeta, aku yang jadi bupati sama. Saya bilang, oh yaudah, tidak boleh dibuat di Sewot, ya udah dibuat di kota lain. Nah pas dilarang, beliau kirim surat ke muridnya Habib Muhammad bin Ghazali Hasyim yang dimakamkan di Jabal Jubal Surabaya untuk buat maulid di Kamis akhir Rabiul Awal di Indonesia. Akhirnya sampai sekarang sudah dari tempat-tempat pernah di alun-alun Bogor, alun-alun Indramayu, Jatiwangi, Cirebon, di Surabaya, pernah di Semarang, itu pernah sampai akhirnya sampai sekarang kita maulid akhir itu Rabiul Awal diadakan di Kuitang, Jakarta. Di Kuitang, Jakarta itu berlanjut. Ada yang dari Pati ketika itu kegiatan dari Pati kegiatan tenang-tenang saja yang nyetop, kemudian tahu ini kembali kudeta ini bukan mau kudeta, padahal bukan mau kudeta. Akhirnya mulai diisukan lagi dan seperti biasa. Habib Ali itu
Anda sudah tahu cintanya sama Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Kenapa kok beliau itu sampai buat maulid? Oh, Habib Ali tidak usah. Wes cukup maulid yang sudah ada, tak bagi itu tidak. Karena beliau itu pengen memuji Nabi dengan cita rasa dari hati beliau. Dirasa dari hati beliau. Nah, ini kalau kita baca di kitab ini bisa jangan fotokopian namanya. Jadi insya Allah kalau beli lebih murah daripada fotokopi. Nah, berarti ini yang kayak ini, yang ini, rata-rata ini ya. Buka halaman 35. Kalian ini simpul dua. Halaman 35. Yang besar. Yang besar 29. Ini 29. Yang ini 35. Nah, jadi gini. Nabi Muhammad SAW ketika kecil pernah dibelah dadanya. Dia pernah dibelah dadanya ya kan? Nah, pembelahan dadanya Rasulullah itu maksudnya apa? Mensucikan. Pembersihan. Nah, sebelumnya kotor. Iya kan? Oh, ini adalah pembersihan. Oh, sebelumnya kotor kalau gitu. Coba lihat. Ya. Habib Ali itu tidak mau bilang ini adalah bagian setan ini itu. Walaupun hadisnya ada, tapi beliau itu ingin memaknai dengan bahasa yang paling indah. Ketika menceritakan tentang pembelahan dada tadi, lihat bahasa yang paling ini. Wajhu ala abdi ija'at tashrif. Ketika malaikat mengambil Nabi Muhammad dibaringkan di bumi dengan proses pembaringan yang disitu memuliakan. Wasyaqqu batnahu syaqqan latif. Ketemu enggak? Ya. Ketemu enggak? Kalau yang kitab gede ini 39, kitab yang ini 35. Yang mana yang lagi? 9, ketemu. Wasyaqqu batnahu syaqqan latif. Kemudian membelah dadanya, membelah perutnya, syakupan perutnya dengan pembelahan yang lembut. Tsumma akhraju min qalbi ma akhraju. Kemudian mengeluarkan dari hati Nabi apapun perlu dikeluarkan. Wa awdahu fihi, dan meletakkan di dalam hati Nabi